Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini di pelajaran matematika kita akan melanjutkan bab selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar pola bilangan, barisan dan deret. Kita sekarang masuk ke bab kedua, yaitu bab koordinat kartesius. Nah, masih bersama dengan Ayah Trian, mohon disimak dengan baik. Sebelum belajar ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita serap ilmunya. Kemudian tetap protokol kesehatannya ya dijaga bersama. Jadi tetap cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker apabila keluar rumah, terus jaga jarak dan jangan berkerumun, apalagi di kondisi PPKM seperti ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit yang membahayakan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita sebelum masuk ke babnya, kita harus tahu dulu poin-poin penting apa yang ada dalam bab ini, yaitu sistem koordinat. Kita akan mempelajari tentang dua hal, yaitu yang pertama posisi titik, yang kedua posisi garis. Nah, posisi titik itu ada titik asal, ada sumbu X, ada sumbu Y. Sedangkan posisi garis, ada garis-garis sejajar, ada garis-garis tegak lurus, dan ada garis-garis berpotongan. Jadi di sini ada dua hal, ada titik dan ada garis. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita lihat sebuah denah di sini. Di sini ada anak perempuan yang sedang naik sepeda. Dia akan berangkat menuju ke rumah Bu Badiah di sini. Nah, di sini ada rutenya. Jadi dia melewati rute dari sekolah ke rumah Bu Badiah itu ke atas dulu sekitar 540 meter, kemudian ke kanan, ke atas lagi, ke kanan lagi, ke atas lagi, sampai ke rumah Bu Badiah. Nah, dia juga bisa lewat rute lain, mungkin ke kanan dulu sampai tengah-tengah itu, terus baru ke atas dan lain sebagainya. Itu pemisalan dari koordinat kartesius. Jadi ada posisi di mana jalan raya Jalan Diponegoro yang mendatar itu bisa diistilahkan sumbu X, kemudian Jalan Sudirman yang ke atas itu seperti sumbu Y. Jadi kita mencari posisi titik X, Y. Nah, maksudnya seperti ini. Sekarang kita kenal dulu posisi titik. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Nah, contohnya X, Y. X-nya itu disebut absis, sedangkan Y-nya disebut ordinat. Kalau X, Y atau gabungan absis dan ordinat disebut koordinat. Jadi kalau X itu angka yang depan, Y-nya itu angka yang belakang. Kalau dua-duanya itu namanya koordinat. Jangan sampai kebalik ya. Nah, sekarang posisi titik. Nah, misalkan seperti ini. Di sini ada gambar diagram kartesius, di mana garis horizontal itu disebut sumbu X. Nah, ini ya yang mendatar ini ya, horizontal atau mendatar itu sumbu X. Kemudian yang vertikal ke atas itu sumbu Y. Nah, titik potong antara sumbu X dan Y disebut sebagai titik pusat atau dinotasikan O. Itu ya 0,0 yang tengah-tengah itu namanya titik potong X dan Y karena mereka berpotongan. Sumbu X dan sumbu Y itu berpotongan. Kemudian posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang lihat gambarnya. Posisi titiknya itu ada dua titik ya. Nah, koordinat X adalah jarak suatu titik ke sumbu Y. Sedangkan koordinat Y adalah jarak suatu titik ke sumbu X. Jadi kebalikannya. Kalau koordinat X jarak ke Y, koordinat Y jarak ke X. Contohnya seperti ini. Titik 2,3 itu ya yang ini. Titik 2,3 berjarak 3 satuan dari sumbu X
dan 2 satuan dari sumbu Y. Jadi kebalikannya ya, 2,3 berarti 3-nya ke X, 2-nya ke Y. Titik min 3,1 yang ini, yang sebelah sini, itu 1 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Jadi jarak itu tidak ada negatif ya, semuanya plus. Maksudnya berapa kali langkah atau berapa satuan kalau dilihat kotaknya ini. Jadi 3 kalinya dari sumbu Y. Kemudian terhadap titik acuan A, B. Contoh, carilah berapa koordinat titik A 2,3 terhadap titik acuan min 3,1. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau tadi menghitungnya dari pusat, dari tengah-tengah, ini kalau dari pusat 2,3 tetap 2,3. Tapi pertanyaannya adalah jarak dari titik acuan min 3,1. Jadi ngitungnya dari sini, bukan dari tengah-tengah ini. Nah, berarti titik awal dikurangi titik acuan cara menghitungnya. Nah, X-nya, X yang depan, 2,3 terhadap min 3,1 berarti X dikurangi X, Y dikurangi Y. Nah, ini X yang 2,3 ini, yang titik sebelah kanan dikurangi X yang sini, berarti 2 dikurangi min 3, maka hasilnya 5. Sedangkan Y-nya, Y yang ini dikurangi Y yang ini, jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi X dikurangi X, Y dikurangi Y. Maka koordinatnya titik A terhadap titik acuan min 3,1 adalah koordinatnya 5,2, mohon maaf 5,2. Dari sini, dari 5 dan 2 yang sudah kita hitung. Jawabannya berarti titik A-nya 5,2. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi kuadran 1 itu yang atas sebelah kanan, kuadran 2 atas sebelah kiri, kuadran 3 bawah yang kiri, kuadran 4 bawah yang kanan. Ini nggak bisa dibolak-balik ya. Maksudnya kalau kuadran 1 itu maksudnya sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif. Nah, ini X-nya ke kanan ya, sebelah sini, Y-nya ke atas. Berarti sebelah sini, area sini ini namanya kuadran 1. Kuadran 2 berarti X-nya yang negatif, ini. Kemudian Y-nya positif. Kuadran 3 kebalikannya, X-nya negatif, Y-nya negatif, kebalikannya kuadran 1 ya. Kemudian kuadran 4 itu kebalikannya kuadran 2. X-nya yang positif, Y-nya yang negatif. Ini dihafalkan ya, nanti jangan sampai kebalik-balik. Kemudian kita masuk ke posisi garis. Tadi posisi titik, sekarang posisi garis. Nah, untuk membuat sebuah garis lurus tidaknya dibutuhkan 2 titik dalam bidang kartesius. Nah, ada 3 hal, yaitu sejajar sumbu X dan Y garisnya, kemudian ada yang memotong, ada yang tegak lurus. Jadi ada yang sejajar, ada yang memotong, ada yang tegak lurus untuk posisi garisnya. Kita bahas satu-satu. Yang sejajar ini maksudnya kayak gini. Lihat itu yang L1, L2, L3, L4 mereka kan mendatar sejajar. Sumbu E kan juga mendatar. Jadi ini disebut sejajar. Garis L adalah garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X. Titik-titik yang dilalui ya tinggal dilihat aja titiknya. Itu dari paling sini min 10,5, min 9,5, min 8,5 dan lain sebagainya. Yang ini yang garis paling atas. Ini kan titik-titiknya kan kita cobakan satu-satu. Kemudian I3 juga gitu, min 10,4, min 9,4 dan lain sebagainya. Tinggal dilihat aja garisnya. Intinya gambarnya sama-sama mendatar. Kemudian kalau sejajar sumbu Y berarti ke atas atau vertikal ya. Garis M, ini M ya, ada 4 garis ini.
Ini mereka semuanya sejajar sumbu Y. Jadi ke atas. Sumbu Y kan tegak lurus, lurus ke atas. Berarti garis-garisnya juga lurus. Itu disebut sejajar sumbu Y. Titik-titiknya ya sama seperti yang tadi, tinggal dimasukkan aja. Min 5,10, min 5,9, min 5,8. Dibuat titik-titik sampai membentuk sebuah garis. Kemudian kalau berpotongan, nah berpotongan seperti ini. Dia memotong ya, tidak sejajar lagi. Nah, jadi di sini. Nah, memotongnya di sumbu Y dan sumbu X. Jadi selain dia memotong Y, dia juga memotong X. Nah, kalau ibarat kendaraan itu dia memotong jalan. Garis N memotong sumbu X dan Y. Kemudian yang terakhir tegak lurus. Kalau tegak lurus ini yang 90 derajat ya, atau yang siku-siku. Nah, ini contohnya garis A tegak lurus terhadap B. Nah, ini pokoknya dia sudutnya siku-siku. Ini juga garis A dan B tegak lurus dengan sumbu Y, dan ini garis A dan B tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi biasanya L, lambangnya siku-siku kayak gini, L. Atau 90 derajat itu siku-siku. Meskipun diputer-puter gambarnya tetap siku-siku. Kemudian sudah. Itu saja ya anak-anak. Terima kasih pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah-salah kata, ayah mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.